ada lagi Ustaz. Kalau misalnya itu kan istinja menggunakan air ya, kan air. Nah yang pertanyaan kedua tuh gimana caranya itu Ustaz ya? Kalau kita istinja nggak ada air gitu. Nah, kalau nggak ada air pakai tisu itu sah atau enggak ya kalau pakai tisu? Ya jadi di bab fikih itu ada istinja dengan selain air itu dengan menggunakan batu. Nah syarat-syarat batu itu ada. Yang pertama batunya harus qali', ya kemarin tuh qali', ya itu padat. Batu itu apa? Bentuknya padat. Yang kedua resap, ya, nyerap, ya, yang nyerap. Yang ketiga tidak termasuk barang yang dihormatin. Yang keempat suci. Nah, syarat batu ini harus memenuhi 4 kriteria ini. Padat, nyerap, tidak dihormatin, suci. Nah, sehingga ulama mengkiaskan, ya, misalnya orang malas pakai batu, zaman sekarang gampang pakai tisu. Tapi tisu yang kering, gitu ya, pakai tisu yang kering. Nah, ketika istinja dengan memakai tisu atau batu, ya, kalau batu syaratnya harus 3 batu atau batu yang mempunyai 3 sisi. Nah, jadi sisi pertama kita hilangin, terus sisi yang kedua jangan sampai satu sisi karena akan ketiban najis lagi. Nah itu bukan istinja lagi tapi izalatun najasa, menghilangkan najis. Nah memang kalau pakai tisu tidak bisa membersihkan seluruhnya, pasti ada bekasnya. Nah itu dimakfu, itu nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa ya. Kalau masih ada bekasnya sedikit, ya. Tapi kan kalau kencing biasanya kalau anak laki gampang ya. Iya gampang. Kalau perempuannya gimana? Ya, kalau perempuan juga kalau kencing sih masih bisa. Tapi kalau udah BAB, pup, itu yang pasti ada bekasnya. Kan BAB itu pasti ada bekasnya. Nah bekasnya itu nggak apa-apa. Makfu. Dianggap kalau dalam kitab Takriratus Sadidah dianggap bersuci, bukan bersuci ya, tapi dianggap bersuci. Tadi kan kalau itu sah. Kayak batu tuh kan kudu 3 kali apa sekali aja ya? Kalau sekarang kita pakai tisu nih gitu. Ceboknya itu mesti 3 kali tisu. Apa gimana ya? Kalau batu kan 3 sisi. Itu harus 3 sisi ya. Harus 3 sisi itu. Harus 3 sisi baru dianggap dia sudah istinja. Tuh. Itu syaratnya berarti kalau pakai benda. Nah, kalau pakai tisu, ini tisunya 3 kali apa tisunya kan ada kotak tuh satu gitu. Ya bisa kayak gitu. Yang penting 3 kali. Jangan sampai kena najis yang sebelumnya gitu. Jadi sampingnya satu misalnya gitu. Masih boleh atau langsung 3 tisu boleh. 1 tisu kita buang. Takutnya kan nyerap ke sini nih. Nyerap ke sini. Ntar kita pakai lagi nyerap kemana-mana gitu. Jadi pakai 3 tisu yang paling aman. Tisu pertama kita buang, tisu kedua kita buang, tisu ketiga kita buang. Kalau perkiraan aneh, tisu pertama sebenarnya udah bersih. Itu sah belum sah? Bukan harus 3. Harus 3. Kalau yang pertama itu berarti tadi ya izalatun najasa jatuhnya. Jadi ini yang menarik ilmunya. Jadi syariatnya di situ ya. Kalau 1 doang nggak mencukupi untuk istinja. Untuk syarat ya. Iya. Mungkin kita menganggapnya kalau 1 kali itu udah bersih kan ya. Udah bersih dari kasat mata kita, tapi dari syariat belum ya, belum beristinja dia. Kadang 3 juga belum tentu bersih. Karena masih ada asarnya pasti. Nah, makanya disyaratkan 3. Syaratnya harus selain air itu harus 3 batu atau 1 batu tapi 3 sisi. Kalau pakai tisu ya 3 tisu. Iya. Ini kembali daripada sifat asalnya, syarat asalnya, yaitu ada yang 4 perkara itu. Yang pertama adalah dia harus padatan, ya. Yang kedua adalah dia harus nyerap. Yang ketiga bukan benda yang dihormatin. Bukan benda yang dihormatin. Yang keempat adalah suci. Jadi kalau kita bisa menggunakan benda apa saja ya, asal memenuhi 4 kriteria ini. Pakai baju. Itu kain. Pakai kain, Zat. Kainnya dipakai nggak? Misalnya buat sholat, buat apa? Misalkan nggak ada tisu, nggak ada air, ada kain doang gitu. Iya, kalau dipakai, buat kain itu dipakai inian, buat sholat, buat pakaian kita, itu kan dihormatin. Nggak boleh juga. Jadi kainnya nggak terpakai. Iya, nggak terpakai, bisa. Kain tupu berarti. Tupu bisa. Memang kita udah persiapin nih kain, kalau buat perjalanan nih, buat istinja nanti. Misalnya nggak ada, itu boleh.
Kecuali nggak ada apa-apa kita pakai kain, ya itu nggak boleh. Pantas ya orang dulu zaman itu zaman apa orang dulu bawa selampe dulu. Bisa jadi itu pakai Jangan buat istinja tuh. Iya, supaya gitu. ngelap ingus. Ya alhamdulillah ya. Sebenarnya kencing diri itu gimana sih? Boleh gak sih kencing diri itu? Kadang kan kita ke toiletnya apalagi ke bandara nggak ada. Kita mau jongkok dulu susah. Bahkan ada juga Sat, di musola pun juga naruh ini tuh pun nggak diri gitu. Iya. Ada beberapa masjid, ada beberapa musola memang kamar mandinya juga itu. Kalaupun kita mau menggunakan toilet yang bisa jongkok ya itu ngantri dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya boleh gak sih kencing diri itu? Iya, jadi sesuai sunnah Nabi kita kan disuruh jongkok. Seandainya pun harus berdiri gitu. Iya. Ya, memang kepaksa harus berdiri ya nggak masalah. Kepaksa atau berdiri. Cuman dianjurkan sekali untuk jongkok. Dianjurkan, Mbak. Ketika kalau kita berdiri, takutnya najisnya kemana-mana dan itu jadi haram. Ya, kalau najis kita ngelebarin najis, kita nyebarin najis itu haram hukumnya. Makanya disunahkan untuk jongkok supaya najisnya nggak kemana-mana. Itu takutnya kalau diri kan nyiprat ke kaki lah, nyiprat ini, meskipun ya ada ulama mengatakan cipratannya yang nggak terlihat itu nggak najis, yang nggak terlihat. Tapi kan jelas kadang ada yang terlihat, nah itu yang ditakutkan. Oh iya. Kadang kita kalau kayak celana levis, dompet tebel, ya salah. Pakai HP. Kadang mau jongkok ribet banget itu. Waduh, ribet Ya, nih. boleh asal tadi istinjanya benar. Itu tadi benar-benar bersih. Karena memang kalau kencing berdiri itu pasti ada sisa-sisa Iya sih. yang mendap di sini. Kalau nggak benar-benar kita istinjanya benar-benar memperhatikan tadi itu istibra dan kalau beristibra dan daham tadi. Iya. Tuh. Kalau kita yakin ketika berdiri kencing terus kita benar istinjanya, ceboknya benar, insyaallah nggak apa-apa, aman gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Kayaknya cukup ya untuk pertanyaan istinja. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sesi ini next kita akan membahas tentang buang air besar, ini berbuang air kecil. Segitu detailnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita cara beristinja, dari mulai sunnah-sunnahnya, tata keramanya, adabnya, dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan sampai sedetail itu. Bahkan kita juga dianjurkan juga untuk membiasakan hal-hal seperti itu. Oh iya Ustaz, ada terakhir pertanyaan. Doa-doa Ustaz, tolong ajarkan untuk buang air kecil, kemudian doa untuk istinjanya kayak gimana sih Ustaz? Kadang masih banyak orang yang belum tahu gitu. Ya, kalau doanya itu kan ketika masuk WC aja. Masuk WC aja. Ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu aja. Ya, selain itu tata cara mainnya. Karena Islam itu datang dengan tata cara. Makanya bersyukur sekali masih ada orang yang memperhatikan hukum-hukum fikih itu, mengajarkanlah hukum-hukum fikih. Itu kita harus bersyukur. Karena apa? Ilmu itu udah hampir hilang. Banyak orang yang nggak memperhatikannya hukum-hukum fikih. Lagi yang dasar-dasar ini banyak orang yang receh dah gitu, dianggap ilmu dasar banget, padahal itu penting. Banyak orang yang nggak paham. Oke. Yes, ya, alhamdulillah. Mungkin di pertemuan berikutnya ya kita akan nanya kepada Ustaz Taki ini tentang cara masuk WC-nya, sunnah-sunnahnya. Masih banyak ya Ustaz ya? Adab istinja masih belum dibahas lagi. Oke, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya. Tulis di komentar. Mau pertanyaan di luar dari pertanyaan fikih ini juga boleh, silakan. Dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas sama-sama. Oke, terima kasih Ustaz ya. Insya Allah nanti kalau Anda ada pertanyaan lagi, Anda datang lagi ke sini ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih. Salam Jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.